Astagfirullahaladzim, ini bener-bener nggak layak nih tidur. Palanya tuh ke sini nih beliau. Jadi ini bantalnya ke sini, palanya nih tidur dan sampingnya tuh begini nih. Tuh. Sampingnya ya udah debu pasti. Nyamuk, kecoa. Tuh lantai-lantainya. Astagfirullahaladzim. Bahkan sampai ada payung yang sudah kayak begitu tuh payung. Ya kan? Silakan Mas Rafli kalau mau foto-foto dulu nggak apa-apa. Jadi kelopek begini aja udah kelupas tuh. Tuh. Ini nggak dipukul, nggak diapa, cuman diginin doang nih, sentuh. Pakai kelingking deh. Jadi ya ngeri, tahu-tahu rumahnya roboh kan bahaya juga untuk Pak Kuntoro, karena Pak Kuntoro tinggal sendiri. What's up bro, balik lagi barengan gue Irfan Jaya nih. Dan sekarang tanggal 19 hari Minggu 2025 dan jam 18.41 teman-teman. Nah alhamdulillah sekarang gue sudah pulang umroh. Jadi sudah 10 hari kemarin di Saudi Arabia. Dan sesuai janji gue, ketika gue pulang dari Saudi Arabia gue bakal langsung datang ke sini. Jadi baru semalam gue sampai langsung datang sekarang ke rumahnya Pak Kuntoro. Jadi baru istirahat semalam langsung ke sini. Tapi ini kayaknya Pak Kuntonya lagi keluar ya teman-teman. Nah sesuai janji yang mana gue bilang gue bakal insya Allah bantuin bersihin rumahnya. Dan sekarang gue kedatangan salah satu bisa dibilang ini kayak PT atau apa yang ingin ngebantuin Pak Kunto untuk bersihin rumahnya. Ini mas, masuk dulu mas. Nah ini adalah mas siapa namanya? Mas Rafli. Mas Rafli, perwakilan dari Clean Sheet ya? Benar mas. Jadi Clean Sheet itu apa sih? Boleh ceritain nggak sebentar? Sebenarnya Clean Sheet itu jasa kebersihan dengan teknologi yang modern ya mas. Mungkin untuk kalangan masyarakat dan sekitarnya itu bisa memesan untuk jasa ini. Oh gitu. Iya. Sebenarnya untuk orang-orang di luar sana kalau pengen bersihin rumah, Benar. ataupun punya rumah yang terbengkalai mau dibersihin bisa Mas. Hubungi ke Clean Sheet. Benar. Oke. Nah itu kira-kira proses pembersihannya berapa lama tuh? Kurang lebih sih 1-3 hari sih mas. 1-3 hari. Benar. Oke. Ini kalau kayak rumahnya Pak Kuntoro nih, halaman begini bisa? Kemungkinan sih bisa sih mas. Kemungkinan bisa ya, karena Clean Sheet itu ngerjainnya halaman dan juga bagian dalam rumah ya mas ya? Benar. Kemarin gue juga sempat lihat di Instagramnya Clean Sheet, itu ternyata rumah-rumah yang dibersihin bener-bener bersih, sampai bahkan sofa dibersihin juga ya? Bener mas. Luar biasa. Jadi buat teman-teman kalau pengen rumahnya dibersihkan sama Clean Sheet, bisa langsung hubungi Clean Sheet. Nanti gue taruh di sini Instagramnya, kalian bisa hubungin langsung. Nah Mas Rafli jadi datang ke sini nih pengen ngecek ya? Benar, saya pengen survei. Pengen survei lokasinya dulu. Oke, nah dari survei misalkan cocok untuk dibersihin berapa lama tuh mas? Kemungkinan ke actionnya? 1-3 hari juga. 1-3 hari. Oke, berarti dari hari ini 3 hari ke depan baru ada info ya. Ya mudah-mudahan setuju lah ya Clean Sheet untuk bersihin. Siap. Karena ini memang perlu dibersihin karena ada satu orang lansia yang tinggal di rumah. Kita langsung masuk aja, kita liatin.
bisa lihat tuh banyak pohon-pohon. Ini rumahnya nih, bagian halaman depan. Saya boleh sambil. Boleh, silakan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau kondisi malam dan habis hujan tuh, pohon-pohonnya. Dan ini terakhir gua datang, teko masih belum dirapihin. Tuh, tekonya masih ada. Dan sampah tentunya masih belum bersih. Dan masih sama seperti waktu gua belum berangkat umroh. Jadi sebelum gua berangkat umroh, 7 jam sebelum gua flight, gua mampir dulu ke sini. Dan kondisinya belum ada yang berubah, masih sama semua teman-teman tuh. Mas, silakan lanjut lagi jalan. Dan bawah-bawahnya ini bener-bener gue harus hati-hati karena takut ada pecahan-pecahan keramik ataupun paku. Jadi kalau nginjek kaki bahaya juga nih. Mas, kalau mau lihat depannya dulu sini nih, bisa Mas. Oh, berarti lewat sini tuh, Mas. Ini bisa lewat, tapi enakan lewat belakang nanti. Jadi ini bagian depannya tuh. Oh, ini bagian depannya. Bagian depannya kayak begitu halamannya. Jadi bagian depannya gimana ngeliat? Jadi baru bagian depan nih. Baru bagian depannya. Belum ke dalam. Jadi memang aduh harus berhati-hati. Ini ngeri banget. Nah, ini jendelanya tuh bisa lihat langsung ke dalam. Banyak botol-botol juga. Dan yang gue khawatirkan tuh sebenarnya adalah ular karena habis hujan begini. Dan dilihat itu, ini kebun-kebun begini nih biasanya habitat ular biasanya. Rimbun banget sih, Mas. Iya, rimbun banget. Dan ini masih tanah beliau. Oh, masih tanah. Masih tanah beliau. Jadi kalau misalkan clean sheet bisa ini kayak kalau clean sheet bisa sentuh ini, bisa bersin juga ya alhamdulillah. Jadi masuk ke lewat sini. Bismillah. Nah, assalamualaikum. Wah, gila ini masuk ke dalam ini nih, udaranya bener-bener emang kurang sedap. Dan Mas bisa lihat ini adalah bagian dapur. Jadi ini dapur, wastafelnya seperti ini. Dan kompor itu ada apa tuh? Tuh kayak berkas-berkas ya Pak Kuntoro nih. Bener-bener emang nggak terawat ya, Mas. Bener-bener gak kerawat nih, kalau orang nggak tahu bakal ngiranya ini adalah rumah terbengkalai. Bener, Mas. Bawahnya bisa dilihat. Tuh, kacau. Lantainya sih yang parah. Ngeliat ini nih, lantainya aduh nggak banget buat ditempatin. Dan ini kamar mandinya. Kamar mandinya Mas Rafli juga bisa lihat kondisinya tuh. Ini sebenarnya dulunya pasti orang berada karena bisa lihat aja tempat mandinya itu ada bathtub. Tuh. Ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya, jadi beliau mandi di sini. Dan ini ruang kamar. Oh, ini tadinya kamar. Ini tadinya kamar. Dan ya bisa dilihat tuh banyak nyamuk beterbangan. Ya kan, nyamuknya beterbangan. Ya ini pakaian pasti nggak, ya harusnya nggak kepake sih ya. Normalnya ini nggak kepake. Tapi nggak tahu kalau sama Pak Kuntoro. Tuh, nah beliau nih tidur di sini nih. Kalau Mas Rafli bisa lihat. Jadi beliau tiduran kadang di sini, kadang di dalam sana. Jadi ngalangin jalan emang kayak gini ya? Iya, jadi memang beliau tiduran melintang di sini nih. Kayak gitu kurang lebih. Ya tinggal bisa bayangin Mas Rafli, beliau tinggal di sini sendirian dengan banyaknya nyamuk. Ini pasti tikus lewat. Benar. Tikus, kecoa, kelabang, ular juga bisa kemungkinan ada. Ya kalau menurut saya sih ini kurang memungkinkan dan tidak layak juga ya, Mas. Iya, bener. Makanya mudah-mudahan dengan clean sheet masuk, bisa kelihatan gitu ya hasilnya dan juga bisa jauh lebih layak. Sayangnya saya lagi pilek, jadi nggak bisa nyium bau. Mas, normal hidungnya kan? Gimana? Kecium aromanya? Nggak enak sih, Mas. Nggak enak ya, kurang sedap karena nggak ada udara masuk. Ini ada atasnya juga. Apalagi nih kalau emang tadi posisi lagi hujan mungkin bocor. Oh iya tadi, ini, Mas. ini rembesan nih kalau bisa dilihat teman-teman. Ini temboknya tuh ada yang bagian basah, itu berarti rembes dari situ tuh. Ada bolongan. Ada bolongan dari sana. Astagfirullahaladzim, ini bener-bener nggak layak nih tidur. Palanya tuh ke sini nih, beliau. Jadi ini bantalnya ke sini, palanya nih tidur dan sampingnya tuh begini nih. Tuh. Sampingnya ya udah debu pasti. Nyamuk, kecoa. Tuh lantai-lantainya. Astagfirullahaladzim. Bahkan sampai ada payung yang sudah kayak begitu tuh payung. Ya kan?
Silakan Mas Rafli kalau mau foto-foto dulu nggak apa-apa. Ya teman-teman, jadi alhamdulillah apa yang gue omongin, apa yang gue ucapkan ketika sebelum gue berangkat umroh kemarin bahwa gue pengen bersihin rumahnya. Padahal saat itu niatnya adalah tenaga gue sendiri dan teman-teman yang lain kayak Mas Eko, Bang Boy dan juga Reki sama Bang Bewok juga mau ikutan untuk bersihin rumahnya. Dan ternyata pas di mana di Tanah Suci memang gue berdoa supaya ya Allah dari video saya supaya banyak orang lain yang ingin ikut andil membersihkan rumah Pak Kuntoro. Dan bener aja 2 jam atau 3 jam setelah gue berdoa waktu itu, setelah gue tawaf, itu gue langsung dapat DM di Instagram, langsung dapat DM dari Clean Sheet. Dia ngeliat video gue dan ingin membersihkan secara keseluruhan dari rumahnya Pak Kuntoro. Alhamdulillah ya Allah. Jadi bener apa yang diomongin sama orang-orang dulu, bahwasanya kalau kita berbicara itu bicaralah yang baik-baik. Karena apa yang kita ucapkan maka itu adalah menjadi doa. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ucapkan selalu hal-hal positif ya teman-teman. Jangan kita keluarkan ucapan-ucapan yang negatif karena itu akan balik lagi ke diri kita. Nah nih teman-teman bisa lihat nih bawah sini nih. Nyamuk dan ini barang-barang yang sudah nggak kepake. Ini kayaknya Petromax nih lampu. Tapi Pak Kuntoro nih masih ngerti pakai parfum ya tuh, ada parfum. Ini kan masih ada parfum loh. Jose merek-merek yang ada di Indomart atau Alfamart nih. Masih ngerti parfum tuh, masih ada parfumnya juga, masih ada isinya. Berarti sebenarnya beliau ini dulunya sebelum kondisi begini pasti orang yang cukup necis ya mungkin dalam penampilan. Karena kalau dilihat juga foto-foto lamanya waktu mudanya emang kelihatan rapih orangnya dan tampan lah. Jadi nggak heran kalau nemu parfum walaupun dengan kondisi seperti ini. Dan ini ada gambar istrinya nih. Tuh ada lukisan istrinya. Dan tentunya ada Pak Kuntoronya di sebelah sana. Dan ada lagi lukisan Pak Kuntoro, mungkin ini dia ngelukis lagi setelah beliau sendiri di rumah ini. Astagfirullahaladzim, ini bener-bener nggak sedap. Dan ada foto Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Ini kita keluar lagi. Enak banget ya Mas. Pengap banget memang. Kalau menurut Mas Rafli, kira-kira Clean Sheet akan bersihin nggak? Menurut Mas Rafli pribadi? Ya menurut saya sih mudah-mudahan ya bisa sih ya Mas. Ya mungkin sedikit dari barang-barang ini mungkin akan dikeluarkan semua. Jadi clear areanya. Jadi setelah itu akan dibersihin. Oh, insya Allah mudah-mudahan ya. Dan ini walaupun Pak Kuntoronya nggak ada, tadi kita juga sudah minta izin. Karena sebelum saya berangkat, kemarin beliau memang benar-benar mau untuk rumah dibersihin. Beliau serahkan ke kita untuk bisa dibersihin. Gitu. Dan ada juga security di depan yang mengetahui kita masuk sini untuk survei lokasinya. Karena ini benar-benar urgent ya. Kalau menurut saya ini benar-benar urgent. Ya, harus ditolong sih. Harus ditolong. Karena kalau bukan kita mungkin nggak tahu siapa lagi yang menolong dia. Benar Mas. Gitu, karena sudah bertahun-tahun kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan ya dengan video ini, dengan Clean Sheet datang akan berubah hidupnya. Minimal dengan tempat tinggalnya ya. Karena tempat tinggalnya bener-bener gak layak. Gue ngebayangin kalau ini terjadi kepada gue ataupun orang tua gue. Ini bener-bener miris banget sih. Mas, kita lanjut di luar lagi Mas, karena gue juga lagi gak enak badan.
teman-teman, Mas Rafli dari Clean Sheet lagi ambil foto-foto mungkin untuk report ke kantor. Sementara itu kalian lihat dulu, ini temboknya tuh. Jadi kelopek begini aja udah kelupas tuh. Tuh. Ini nggak dipukul, nggak diapa, cuman diginin doang nih, sentuh. Pakai kelingking deh. Jadi ya ngeri, tahu-tahu rumahnya roboh kan bahaya juga untuk Pak Kuntoro, karena Pak Kuntoro tinggal sendiri. Wah, ini mendem nih. Tiba-tiba mendem, ngeri roboh dah. Dan pondasi rumahnya tuh bawahnya juga udah mulai keropos. Tuh, udah mulai bolong. Ya, ini ngeri banget. Ngeri banget sih sebenarnya, ya supaya lebih baik lagi lah mudah-mudahan. Ini sampai banyak banget sampah-sampah di sini, botol-botol tuh. Jadi sumber penyakit juga, terutama untuk Pak Kuntoro dan juga untuk tetangga sekitar pastinya. Tetangga sekitar pasti kena imbasnya juga sih. Pasti kecium juga baunya. Oke, kita keluar lah. Nah, jadi tadi Mas Rafli udah lihat ya bagian dalamnya ya, kondisinya. Nah, ini bagian depannya. Ini jadi depan rumahnya seperti ini. Tuh. Kalau Mas Rafli mau foto juga boleh. Ini bagian depannya. Kayak nggak kelihatan rumah ya? Kayak nggak kelihatan rumah, ketutupan pohon. Bahkan ada pohon yang sampai masuk ke tetangga sebelah. Sebenarnya jadi yang dirugiin tuh nggak cuman Pak Kuntoro, tapi tetangga sekitar. Karena aromanya ini bisa kecium sampai beberapa meter ke samping. Gitu ya. Dari aromanya udah kecium ya? Iya. Bisa dilihat ini juga udah ngelebihin jalan pohonnya tuh. Rindang banget. Ini sampai ngelebihin jalan. Jadi memang udah harus segera dibersihin sih. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan Mas Rafli ke sini dan Clean Sheet sini Mas. Dan Clean Sheet nanti bisa cepet diproses Mas ya. Siap, Mas. Supaya bisa lebih baik lagi lah hidupnya Pak Kuntoro. Itu berarti kurang lebih 3 hari dari sekarang ya? 3 hari dari sekarang sih, Mas. 3 hari dari sekarang. Sekarang hari Minggu, hari Rabu mungkin ya. Oke. Rabu tuh udah kemungkinan langsung datang timnya. Kemungkinan kalau tidak ada kendala langsung datang. Langsung datang. Berarti nanti kita janjian lagi sini hari Rabu ya. Baik, Mas. Oke, thank you Mas Rafli ya. Sama-sama, Udah Mas. difoto semua ya? Sudah, Mas. Udah semua, oke. Oke teman-teman, kayaknya gitu dulu vlognya. Yang penting gue udah seneng karena apa yang gue omongin sebelum umroh kemarin, insya Allah dalam beberapa hari lagi akan terrealisasi rumahnya Pak Kuntoro kita bersihkan. Dan luar dalam kita bisa bersihin, amin amin. Oke lah, thank you banget ya teman-teman sudah mampir ke channel ini dan juga nonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang dan menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di depan rumahnya Pak Kuntoro. Jangan lupa bahagia cuy. Raus pisan euy.